Halo semua, perkenalkan nama saya Nimani Trisnadipenti dengan NIM 230050100. Jadi dalam video ini saya akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan mengenai perencanaan konten marketing dari bisnis jasa pertunjukan dance yang telah saya buat. Baik, jadi saya mulai dari membuat elemen identitas visual yang nantinya akan saya gunakan untuk kebutuhan promosi di media sosial dan juga di website saya. Jadi di sini saya membuat logo dan juga nama bisnis, di mana logo ini saya desain menggunakan Canva dan saya sempurnakan menggunakan AI. Jadi logo ini mencerminkan semangat artistik, keindahan gerak, serta energi khas dari pertunjukan dance yang menjadi inti dari layanan bisnis saya. Lalu untuk nama sendiri, MG itu singkatan dari Modern Groove, saya singkat menjadi MG agar lebih simpel saja. Lalu untuk entertainment sendiri itu menggambarkan bahwa bisnis saya ini adalah bisnis jasa hiburan. Jadi, nama bisnis ini dirancang agar mudah dikenali, mudah digunakan dalam branding visual dan digital, serta memiliki potensi untuk berkembang menjadi identitas usaha yang kuat dan komersial di masa depan. Jadi, bisnis ini mengedepankan pengalaman visual yang dinamis dan profesional, serta menerapkan pendekatan layanan digital berbasis omnichannel untuk memudahkan interaksi dan pemesanan dari pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari konten marketing saya, di mana saya menggunakan video marketing sebagai konsep utama. Jadi, saya akan memfokuskan pada pembuatan konten video pendek yang dipublikasikan melalui platform Instagram sebagai media utama. Kenapa video? Saya pilih video karena mampu menghadirkan elemen visual, audio, dan gerak yang ekspresif secara menyeluruh sesuai dengan karakter pertunjukan dance yang bersifat dinamis dan estetis. Jadi, ini dia video yang telah saya buat sebelumnya. Jadi, videonya singkat, karena tujuan dari konten video ini adalah untuk memperkenalkan layanan pertunjukan secara langsung kepada calon pelanggan, guna untuk membangun koneksi awal dan mengarahkan mereka untuk segera melakukan pemesanan. Nah, jadi karena, video tadi akan diunggah di Instagram, jadi saya juga sudah menyiapkan caption untuk melengkapi video tersebut. Di mana kalimat pertama di sini, "Want to make your event more memorable and unique", di mana ini, fungsinya sebagai kalimat pembuka untuk menarik perhatian cepat dari pelanggan, karena dengan kalimat ini, mampu mengajak audiens membayangkan manfaat langsung dari layanan saya, sehingga merangsang rasa ingin tahu bagaimana caranya membuat event itu jadi unik. Lalu untuk kalimat kedua, "MD Entertainment is ready to deliver stunning dance performance for any kind of event", di mana kalimat kedua ini berfungsi untuk menyampaikan nilai jasa secara ringkas, sehingga memberi kesan profesional dan siap pakai. Bahwa bisnis saya ini dapat membuat event audiens itu menjadi lebih memorable dan unik. Lalu untuk bagian ketiga, ini fungsinya untuk mendorong interaksi langsung dan menciptakan urgensi halus. Jadi untuk yang kalimat pertama ini, "Chat with us directly on WhatsApp, link in bio". Jadi kalau misalnya ada audiens yang ingin bertanya-tanya terlebih dahulu, bisa langsung menghubungi di WhatsApp. Linknya juga saya cantumkan di bio. Lalu untuk kalimat yang kedua ini, "View our service and book through the website, link in bio". Jadi di sini gunanya kalau audiens itu sudah siap mengambil tindakan, mereka dapat langsung mengunjungi website, linknya juga ada di bio. Saya sudah cantumkan lengkap agar mengurangi hambatan dalam komunikasi audiens, sehingga audiens itu langsung klik, langsung chat, langsung klik, langsung booking. Lalu yang ketiga, ini gunanya untuk menciptakan urgensi agar audiens tidak menunda, apalagi mereka yang memang memerlukan layanan hiburan untuk event mereka, dengan kata-kata limit slot, book now before they're gone. Lalu untuk bagian yang terakhir,
Di sini saya juga tentu saja menggunakan hashtag, gunanya untuk meningkatkan peluang konversi dari Reels dan juga, agar konten saya ini dapat dijangkau oleh audiens yang relevan. Lalu, caption saya ini saya menggunakan bahasa Inggris karena lebih universal, mudah dipahami, dan memberikan kesan profesional sehingga mendukung citra bisnis serta memperluas potensi pasar secara efektif. Jadi di sini saya akan langsung, mendemonstrasikan bagaimana saya mengunggah video marketing di Instagram. Jadi sini saya buka Instagram-nya, lalu saya klik create, lalu saya akan memilih, video yang saya sudah buat jadi konten. Saya atur. Nah, di sini saya akan memilih cover yang dapat dilihat oleh audiens. Nah, saya akan memilih ini. Saya akan menambahkan caption yang tadi telah saya buat. Saya juga akan menambahkan lokasi agar audiens tahu bahwa bisnis saya ada di Denpasar, ada di Bali. Lalu di sini saya akan menambahkan alt text, di mana alt text ini dipakai untuk menjelaskan isi dari video saya agar bisa dibaca oleh semua orang, termasuk yang pakai screen reader atau orang dengan gangguan penglihatan. Jadi alt text ini juga membantu Instagram untuk memahami konten saya sehingga saya dapat menjangkau audiens yang lebih relevan. Sini saya juga sudah buat dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi saya langsung pakai. Saya akan langsung unggah. Nah, ini dia. Seperti ini kelihatannya dari feeds maupun dari reels-nya. Jadi ini yang akan dilihat oleh audiens nantinya. Baik, jadi itu dia mengenai konten marketing dalam bentuk video marketing. Selanjutnya, nah, bentuk konten marketing kedua yang saya buat selain video marketing ada email marketing, di mana sebagai upaya mempertahankan hubungan dengan pelanggan, bisnis saya, yaitu MG Entertainment, menggunakan email marketing dalam bentuk email pemicu dan email blast. Di mana caranya itu sistem akan mengirimkan email pemicu otomatis setelah pelanggan mengisi formulir, di mana emailnya itu berisi ajakan pemesanan dan info layanan. Selanjutnya, bisnis akan mengirimkan email blast berkala berupa newsletter kepada pelanggan. Jadi strategi ini melengkapi konten visual di Instagram dan sistem booking melalui website, sehingga menciptakan ekosistem pemasaran digital yang terintegrasi dan efektif. Sini saya juga akan langsung mendemokan bagaimana saya melakukan email blast dan email pemicu. Jadi di sini saya menggunakan fitur otomasi yang ada di website, di mana di sini saya juga sudah membuat narasinya. Yang pertama ini untuk email pemicu, yang tentu saja ada pemicunya, yaitu pemicunya itu dari setiap pelanggan mengisi formulir apa saja yang ada di website saya. Jadi, tindakan yang dilakukan setelah pelanggan melakukan hal tersebut, sistem akan secara otomatis mengirimkan email yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi saya sudah membuat narasi dan saya simpan dan saya gunakan otomasi agar secara otomatis terkirim ke pelanggan ketika dia
melakukan sesuatu di website saya. Baik, jadi ini dia narasi yang telah saya buat sebelumnya, di mana di sini berisi ajakan untuk melakukan pemesanan hari ini. Di mana di sini saya juga tuliskan bahwa bisnis saya ini membuka pemesanan di hari itu dan mengajak agar pelanggan itu segera melakukan pemesanan karena eh, sistemnya terbatas. Di sini saya juga mencantumkan lokasi yaitu di Denpasar dan juga saya cantumkan IG agar pelanggan kalau ingin ke Instagram bisa langsung diklik dan juga ada websitenya jika ingin langsung melakukan pemesanan. Jadi misalnya di sini contoh saya sebagai pelanggannya, saya membuka website. Misalnya saya mengisi formulir di kontak us. Ini saya gunakan Krisna. Lalu di ini saya terus nanti 9.com. Di sini misalnya saya tuliskan halo. Ketika pelanggan sudah melakukan hal tersebut, sistem akan secara otomatis mengirimkan email pemicu. Ini dia. Jadi dapat langsung diterima ketika pelanggan telah melakukan tindakan yang menjadi pemicu. Jadi pelanggan akan mendapatkan email ini. Jadi itu dia mengenai email pemicu. Selanjutnya saya akan mendemokan mengenai email blast. Di sini saya juga sudah buat narasinya. Di sini saya gunakan narasi promo akhir tahun. Sama seperti yang tadi, pelanggan bisa langsung melakukan pemesanan. Berikutnya. Nah, di sini ada dua penerima, di mana grup target ini, misalnya pengguna itu sudah subscribe di website saya, mereka dapat dikirimkan email blast. Atau misalnya ingin semua kontak di sini maksudnya ketika pelanggan sudah mengirim formulir seperti yang saya lakukan tadi. Sini saya coba untuk yang subscriber. Ini saya coba subscribe dulu. Nah, saya subscribe. Lalu di sini saya refresh dulu. Nah, sudah. Lalu berikutnya, di sini akan terlihat ada fitur jadwal. Jadi email blast itu dapat dijadwalkan kapan akan dikirim. Tapi karena ini premium, jadi saya belum bisa menggunakannya. Jadi saya akan langsung gunakan kirim sekarang. Jadi saya coba kirim sekarang. Selesai. Lalu kita lihat di sini apakah dia masuk. Nah, ini dia sudah masuk dalam bentuk email blast. Jadi serempak dapat dikirim ke seluruh pelanggan yang ada di website, sehingga tidak perlu manual lagi satu-satu mengirimkan. Jadi itu dia email marketing yang telah saya buat. Selanjutnya adalah media yang saya gunakan dalam konten marketing. Pertama, tentunya ada Instagram. Instagram ini adalah kanal utama dari bisnis saya, di mana Instagram ini digunakan untuk promosi, showcase portofolio, serta engagement dengan audiens.
Jadi media ini juga efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun interaksi langsung dengan followers. Lalu media yang kedua, tentu saja saya menggunakan website resmi dari Wix, di mana website ini adalah pusat informasi yang akan menampilkan deskripsi layanan, harga paket, FAQ, galeri video atau foto, serta menyediakan fitur booking secara online. Jadi, website saya ini sudah mobile friendly, di mana di sini ada bisa langsung dalam tampilan mobile ataupun dalam tampilan desktop. Jadi dengan desain yang user friendly dan mobile optimized, website ini menjadi kanal yang memberikan kesan profesional dan dapat diakses kapan saja. Selanjutnya, yang ketiga, saya juga menggunakan WhatsApp Business, di mana platform ini menjadi jalur komunikasi langsung yang responsif dan efisien, misalnya menangani pertanyaan awal, konsultasi kebutuhan, hingga penyesuaian penawaran layanan. Di mana melalui fitur auto reply-nya, media ini juga mempermudah proses tindak lanjut secara otomatis, sehingga pelanggan tetap merasa dilayani dengan baik meskipun di luar jam operasional. Lalu media terakhir yang saya gunakan yaitu Gmail, di mana Gmail ini digunakan untuk mengirimkan newsletter berkala, penawaran eksklusif, dan follow-up pasca event. Jadi media ini ditujukan untuk meningkatkan customer retention dan membangun relasi jangka panjang dengan klien-klien yang loyal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tools yang saya gunakan dalam konten marketing ini, di mana yang pertama adalah Instagram Business dan Meta Business Suite. Jadi, Instagram Business ini saya integrasikan ke Meta Business Suite agar menjadi lebih sistematis dan terukur. Jadi, akun Instagram Business yang terintegrasi dengan Meta Business Suite memudahkan manajemen konten, penjadwalan posting, dan analisis performa engagement secara real time. Lalu yang kedua, saya juga menggunakan Canva dan CapCut untuk mendesain, di mana Canva ini digunakan dalam desain poster, feed Instagram, dan materi promosi lainnya. Sementara CapCut saya gunakan untuk editing video highlight, pertunjukan, dan konten Reels yang engaging. Lalu selanjutnya saya juga menggunakan Linktree, di mana Linktree ini digunakan untuk mengintegrasikan beberapa saluran layanan ke dalam satu tautan yang mudah diakses. Jadi, pelanggan itu dapat langsung menuju WhatsApp, Instagram, website, dan Google Maps tanpa perlu mencari satu persatu secara manual. Sehingga ini menciptakan pengalaman pengguna yang lebih efisien dan konsisten karena seluruh titik kontak digital disatukan dalam satu akses yang sederhana namun strategis. Dan yang terakhir, saya gunakan Wix Automation dan Analytics dari website Wix-nya langsung, di mana Wix Automation ini digunakan untuk mengirimkan email otomatis kepada pelanggan yang mengisi formulir, di mana berisi ajakan untuk segera melakukan pemesanan, seperti email pemicu yang saya lakukan tadi. Lalu yang kedua, Wix Analytics ini digunakan untuk memantau performa website seperti jumlah pengunjung, sumber traffic, dan perilaku pengguna. Di sini saya akan memperlihatkan satu persatu mulai dari Meta Business Suite. Jadi di Meta Business Suite ini membantu dalam penjadwalan konten, di mana ini konten yang tadi saya buat, di sini dapat dilihat berapa jumlah suka, berapa jangkauannya, berapa komentar, dan juga berapa kali dibagikan. Selain melihat konten yang sudah dibagikan, di sini juga dapat melakukan perencanaan konten, baik mingguan maupun bulanan. Jadi di sini juga dapat melihat insight baik dari akun Instagram-nya dan juga dari salah satu postingan. Jadi di sini bisa dilihat insight-nya. Lalu yang terakhir, di Meta ini juga dapat diintegrasikan DM-nya. Jadi ketika pelanggan melakukan DM, menghubungi di Instagram, di sini dapat di-setting di pengaturan agar mengotomatisasi membalas pesan dari pelanggan agar pelanggan tidak merasa dikacangin DM-nya. Lalu yang kedua, Linktree-nya. Jadi untuk Linktree saya taruh di bio
Instagram dan juga di website. Jadi untuk Linktree sendiri, saya buat agar pelanggan dapat memilih platform mana yang mereka sukai untuk melihat-lihat bisnis saya. Jadi di sini ada WhatsApp untuk menghubungi, Instagram, website, dan juga lokasi dari bisnis saya. Lalu ada Wix otomatisasi. Nah, jadi di website Wix sendiri itu eh, sudah ada analitiknya sendiri. Jadi di sini dapat melihat performa dari website, mulai dari jumlah pengunjung ataupun dari kampanye email tadi. Jadi di sini sudah lengkap, sudah terintegrasi semua. Jadi itu dia mengenai tools. Jadi kesimpulannya, strategi pemasaran berbasis konten membantu membangun koneksi emosional dengan audiens dan mendorong tindakan nyata melalui pesan yang visual dan yang relevan. Konsistensi konten memperkuat citra merek, sementara integrasi layanan meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Pendekatan omnichannel menjadi penghubung antara kreativitas pertunjukan dan akses layanan yang mudah, sekaligus memperluas jangkauan pasar. Nah, jika dijalankan secara konsisten dan adaptif, strategi ini berpotensi mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di tengah persaingan digital yang semakin ketat. Baik, jadi sekian pemaparan mengenai perencanaan konten marketing dari bisnis saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.